Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 2 Strategi Pembelajaran UIN Malang akan menjelaskan tentang perkembangan siswa di sekolah dasar atau pada masa 6-12 tahun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan ialah pola perubahan yang dimulai dari masa konsepsi atau masa prakehamilan dan terus berlanjut sampai akhir hayatnya. Perkembangan ini bersifat dinamis, yaitu terkadang lambat, bahkan orang di sekitarnya merasa bahwa dia tidak berkembang, namun ada pula yang sangat cepat, bahkan sampai orang-orang di sekitarnya belum merasakan orang tersebut sudah memasuki atau sudah melewati fase tersebut. Perkembangan setiap individu itu tidak sama. Satu orang akan berbeda dengan orang lainnya, baik di dalam temponya, iramanya, maupun kualitasnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Di sini saya mengutip dari Ibu Erna Wulan Syaudi atau dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9 macam. Yang pertama, yaitu perkembangan meliputi semua aspek dan berlanjut seumur hidup. Perkembangan itu tidak hanya meliputi beberapa aspek, tetapi semua aspek. Perkembangan aspek A mungkin akan terlihat lebih jelas daripada aspek lainnya yang mungkin masih tersembunyi. Kedua adalah setiap anak memiliki tempo atau kecepatan dalam berkembang. Contohnya, seseorang mungkin memiliki keterampilan dan hubungan sosial dengan orang lain baik, tetapi dia belum memiliki kemampuan berpikir yang baik pula, dan juga sebaliknya. Seseorang memiliki kemampuan berpikir yang baik, tetapi tidak memiliki kemampuan, keterampilan, dan hubungan sosial sebaik kemampuan berpikirnya. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Di sini, contoh paling sederhana yaitu anak bisa merangkak sebelum mereka bisa berjalan. Yang keempat adalah perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Secara normalnya, orang-orang akan berkembang sedikit demi sedikit, tapi pada fase-fase tertentu, mereka akan mengalami loncat-loncatan fase atau langsung meloncati fase tersebut tanpa mereka sadari. Dan ada juga yang memiliki kemacetan sehingga orang-orang di sekitarnya merasa dia belum berkembang. Yang kelima, yaitu perkembangan berlangsung dari kemampuan umum menuju ke kemampuan khusus. Perkembangan dimulai dari kemampuan yang bersifat umum. Contohnya adalah ketika anak kecil akan belajar memegang sesuatu, mereka pastinya akan belajar mengangkat sesuatu tersebut menggunakan 2 tangan. Selanjutnya, ketika mereka sudah menguasai menggunakan 2 tangan, mereka akan belajar dengan memegang suatu benda menggunakan 1 tangan dan 5 jarinya. Nah, yang keenam, habis ini adalah yang seringkali tadi aku bicarakan, yaitu perkembangan itu melewati seluruh fase. Yang dimaksud di sini adalah seluruh manusia yang berkembang itu pasti melewati suatu fase, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang tersebut tidak terlihat berkembang karena mereka perkembangannya sangat lambat, atau orang tersebut bahkan terlihat belum melewati fase tersebut padahal mereka sudah melewatinya karena faktor terlalu cepat. Yang ketujuh, yaitu perkembangan bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Perkembangan itu
memiliki faktor-faktor pendukung, yaitu faktor lingkungan dan faktor bawaan. Dan dari dua faktor yang umum ini, itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedelapan yaitu perkembangan aspek tertentu berjalan sejajar dan berkorelasi dengan aspek lainnya. Contoh simpelnya yaitu perkembangan sosial berhubungan dengan perkembangan bahasa. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu perkembangan pria dan wanita berbeda. Dimulai pada umur 12-13 tahun, anak wanita lebih matang secara sosial dibanding laki-laki. Fisik laki-laki yang lebih tinggi dari wanitanya, dan laki-laki lebih kuat kemampuan intelektualnya, sedangkan perempuan lebih kuat dalam bidang bahasa dan estetikanya. Yang ketiga adalah fase perkembangan. Yang pertama, fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada anak usia SD dapat ditandai dengan perubahan tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tampak pada perubahan sistem tulang, otot, dan keterampilannya. Anak lebih aktif pada kegiatan fisik seperti memanjat, berlari, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh anak untuk melatih sistem koordinasi, motorik, kekebalan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kognitif anak. Kognitif adalah kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Menurut teori Piaget mengatakan bahwa perkembangan anak pada masa usia SD berada pada tahapan ketiga pada tahap kognitif. Pada tahap ini, anak-anak diperkirakan sudah bisa menalar secara logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret, tetapi belum bisa sampai ke abstrak. Yang ketiga adalah perkembangan sosio-emosional. Ciri khas dari fase ini yaitu mereka memiliki intensitas teman sebaya yang meningkat, tetapi dengan keluarganya, dengan ketergantungan pada keluarganya, mereka lebih menurun. Pada fase ini, hubungan sosial antara anak dan teman sebayanya lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih nyaman bermain dan bersosialisasi pada lingkungan sosialnya sendiri. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa peran teman sebaya sangat penting bagi anak-anak. Perkembangan bahasa dimulai dari awal anak masuk sekolah dasar hingga mencapai kesempurnaannya pada masa akhir remaja. Pada usia 7-8 tahun, anak mengalami perkembangan bahasa yang sangat cepat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun mereka menjumpai kesalahan, tetapi mereka dapat memperbaikinya. Dan juga anak dapat menjadi pendengar yang baik. Yang kelima adalah perkembangan moral keagamaan. Konsep perkembangan moral menjelaskan bahwa norma atau nilai yang ada di lingkungan anak tersebut sangat berpengaruh besar terhadap anak tersebut, sehingga mereka akan memiliki norma yang baik ataupun yang buruk. Pada usia SD, seharusnya anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk
untuk dilakukan. Yang keempat dan terakhir yaitu tugas perkembangan. Yang pertama yaitu belajar fisik melalui permainan. Nah, selama waktu ini anak akan mempelajari keterampilan menggunakan ototnya, sehingga otot akan berkembang secara pesat pada masa-masa ini. Yang kedua, yaitu pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang berkembang. Tugas perkembangan ini lebih menuju pada kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri. Seperti contohnya, anak bisa mandi 2 kali sehari, anak bisa memotong kukunya jika sudah waktunya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu anak sudah bisa berinteraksi sosial di luar keluarganya. Ketika mereka memasuki usia SD dan mereka telah memasuki sekolah dasar, mereka akan dituntut untuk berinteraksi sosial pada temannya sendiri. Yang keempat, yaitu belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9-10 tahun, mereka akan menyadari peranan mereka sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan menunjukkan tingkah laku sebagai perempuan dan juga sebaliknya. Anak laki-laki akan menunjukkan perilaku seperti laki-laki pada normalnya. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada masa anak memasuki bangku sekolah dasar, mereka sudah mampu untuk calistung atau baca tulis hitung secara mandiri karena perkembangan kognitif dan biologis mereka sudah matang. Yang keenam yaitu pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Yang ketujuh adalah pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Nah, pada anak yang sudah memasuki bangku sekolah dasar, hendaknya mereka diajari untuk mengontrol tingkah laku sesuai norma dan adat yang berlaku. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu mengembang sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Nah, yang dimaksud di sini yaitu anak sudah bisa belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam lingkup keluarga maupun lingkup sekolahnya. Anak dapat menaati peraturan yang berlaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Mubarak, NIM 2001 103 110011. Saya dari kelas PGMI A kelompok 2 akan melanjutkan, yaitu tentang karakteristik siswa sekolah dasar. Karakteristik siswa sekolah dasar merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing setiap siswa, baik individu maupun kelompok. Dalam proses pembelajaran, berikut akan saya jelaskan tentang perkembangan siswa dari segi usia, fisik, psikomotorik, dan juga akademik. Bagi anak di sekolah dasar, 1. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf. Sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi.
2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan dan juga kekuatan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku. 2. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik yaitu bahwa adanya dua macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanaknya, ialah berjalan dan memegang beberapa benda yang ada di sekitarnya. 3. Karakteristik perkembangan akademik. Karakteristik perkembangan akademik ini dijelaskan dengan menggunakan tahap perkembangan kognitif, yaitu menurut kemampuan akademik berkaitan dengan cara kerja otak. Analisis sederhana yang dilakukan oleh guru-guru di beberapa sekolah dasar sebelum memulai program belajar seringkali membawa dampak yang positif. Cara sederhana ini untuk mengetahui karakteristik siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan juga pretest. Cara ini telah terbukti efektif untuk digunakan dalam mengetahui profil siswa yang akan kita ajar dalam pembelajaran. Proses belajar mengajar harus menjembatani antara kemampuan awal siswa dan juga kemampuan akhir siswa tersebut. Contohnya, 1. Siswa kelas 1 di sekolah dasar sudah mampu menyebutkan bilangan 0 sampai 9. Tapi belum tentu mereka dapat menjumlahkan atau mengurangi atau juga mengalihkan. Contoh lagi, kemampuan awal siswa mengucapkan huruf A sampai dengan Z belum bisa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.